Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam kompak untuk semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan review perjalanan pulang habis kerja malam. Ini dari video sebelumnya saya membuat video perjalanan berangkat pas malam hari. Nah, ini sekarang mungkin perjalanan pulang di pagi hari. Situasi alhamdulillah lancar di jalan industri. Dan mungkin sebagian anak sekolah ada juga yang libur, jadi nggak terlalu padat. Nah, mungkin ini di posisi masih di jalan industri, terusan ke daerah Cibodas. Nah, ini kita mau masuk di perkampungan Cibodas. Mulai padat ya, sebelah sini mungkin ada yang masuk siang sekitaran jam 8 atau setengah 8. Nah, kalau yang masuk pagi jam 7 itu udah pada masuk. Ini yang masuk siang. Kita di pertigaan, yang ke arah kiri itu ke arah Soreang, yang ke kanan itu ke arah Cimahi. Lumayan padat. Perjalanan pagi suasananya ya begini, banyak angkot yang berhenti menurunkan penumpang. Tetap waspada ke rekan-rekan yang beraktivitas di jalan, karena situasi di jalan tidak bisa dibaca situasi. Kita patuhi rambu-rambu lintas, terus mungkin kita harus fokus dalam berkendara.
Marga Asih dengan pom bensin Patro itu sangat jauh, kurang lebih ya 2 kiloan mungkin ya, sekitar 2 kiloan lah ya. Ini penuh. Dan kalau ke Cimahi pun, daerah Cimahi jauh juga, itu daerah apa ya, saya lupa lagi daerahnya. Ada pom, ada yang di Baros, ada juga yang di Jalan Gede itu, ujung, daerah ujung ada, tapi lumayan jauh. Jam segini mungkin karena anak-anak udah pada masuk, jadi nggak terlalu macet di sini. Dan sepertinya barusan dilihatnya ada kegiatan samen secara perpisahan, jadi anak-anak udah pada masuk. Kita akan memasuki pasar Dimensi. Macet juga daerah sini. Sedikit longgar. Biasanya mah di sini teh susah bergerak. Ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa. Makanya banyak angkot-angkot yang ngetem tuh, lihat dari seberang gitu. Belum sebelah kiri, yang sebelah kanan. Bulan apa kasih klakson malah marah dia. Nah, di suatu sisi mungkin menghalangi, di suatu sisi kita juga menghargai dia itu mencari nafkah. Cuman ya itu yang bikin kesel, menghalangi jalan. Penumpang nanti tentu naik. Nah, ini Polsek Marga Asih. Polsek Marga Asih. Ini juga sama, titik macet. Alhamdulillah sekarang lancar. Perjalanan semalam saya lihat video full ya, cuman itu nggak dari rumah, dari Sulaiman, dari arah Hadun Sulaiman sampai ke tempat kerja itu kurang lebih 25 menit lebihan lah. Itu pada malam hari sekitaran jam 10 lah. Nggak tahu nih pagi hari sekarang berapa menit perjalanan kita yang kita tempuh. Dan mungkin videonya pun ya kita akan sampai ke rumah lah, mudah-mudahan bisa nyampe lah. Yang lewat jalur sini harap hati-hati karena rawan ya, soalnya jalannya lurus. Terus sempat kejadian ya kesenggol truk, kalau nggak salah cewek dua-duanya, meninggal di tempat. Bahkan yang satunya itu alhamdulillah ya
eh, masuk ke bawah kolong mobil dan nyampe ke lintas sama ban belakang. Mobilnya mobil dump truck dulu, kita tahu saya tahun berapa lah itu, udah lama sebelum jalan ini dicor. Nah itu yang ke sebelah kanan itu ke arah Soreang juga bisa ke Patrol, lewatnya ke Patrol terus ke arah Cililin juga sama, tapi kita sekarang ambil lurus ke daerah Sukabirus. Hati-hati perjalanan, karena kalau memikirkan ego di jalan bikin celaka kawan. Dan mungkin mereka itu masuk jam 8, jam segini baru berangkat, sedangkan jalan padat. Begitu kita torosnya gitu, pengen cepet-cepet. Rasa saya juga mungkin di rumahnya ada kegiatan yang lain, makanya berangkatnya agak siang mereka. Kalau dipikir bisa pagi-pagi berangkat. Gitu. Masuk jam 8, daerah mana jam segini baru berangkat. Udah lah, kalau mau pengen cepet nggak kesiangan, berangkatnya lebih awal kawan. Yang pernah saya alami atau yang saya pegang perihal berangkat, itu pun kalau kita memungkinkan, kita harus tahu dulu perjalanan kita itu memakan waktu berapa jam atau berapa menit. Kita ngitungnya pas posisi macet, jangan posisi lancar. Nah, dari posisi macet kita ngitung berapa, anggap aja 45 menit waktu perjalanan posisi macet. Nah kita itu harus punya space waktu kurang lebih setengah jam. Takutnya ada macet total, jadi kita harus putar balik. Ya kurang lebih lah setengah jam harus punya space. Dan mohon maaf, bukan istilahnya saya menggurui, tapi yang saya alami begitu. Intinya dalam perjalanan minimalnya lah kita itu tahu, apalagi kerja mah pasti tahu ya, tahu waktu yang dibutuhkan buat perjalanan kita. Nah dari waktu tersebut kita tambah lagi setengah jamnya gitu. Contoh kayak saya kalau pagi-pagi, si pagi berangkat pagi dari rumah, dari Katapang gitu, kurang lebih setengah 6. Karena apa, perjalanan saya ambil anggap aja 45 menit. Nah, kita punya space waktu setengah, ya ambil space setengah jam atau 15 menit. Jadi ada waktu rehat dulu atau bisa di tempat kerja sebelum masuk. Nah kawan lihat ya, jam segini jalur sini macet, bukan macet, ramai lah. Kalau dulu mah nggak kayak gini. Busuk mungkin ya, ini mikir enak aja dia. Untung aja barusan yang si teteh nggak istilahnya kaget. Kalau kaget itu pasti dia ngebanting ke kiri atau ke kanan. Kalau
ngebanting ke kanan pasti diadu sama dia. Yang paling malas kalau pagi-pagi teh gini, apalagi kita nanti ya kita lewat kayak ke jalur Cicukang, kita coba lewat ke daerah Cijagra, Bojong Salak. Jadi kita nyebrang jembatan pas rumah sakit, depan ada rumah sakit. Apalagi di sana yang Bojong Salak Cijagra itu macet. Bukan enaknya aja memiak gitu. Busuk. Malam. Ya Allah, ya Rabbi. Marokko di jalan. Jalan juga. Merah dulu. Nah, kalau semalam kita itu dari sana belok kiri harusnya ya, kalau ke Cicukang. Nah, kita ambil lurus aja nyebrang. Ada jembatan Citarum, jembatan Pamentasan atau jembatan apalah namanya. Ya lupa. Di depan kita itu belok kiri. Padat bisa. Hati-hati, harusnya muter, nggak muter. Rata-rata kalau pagi-pagi
jalan itu bukannya putar ke kiri, tapi dia itu langsung ke kanan. Makanya ya gitu aja, bikin macet. Intinya mah nggak sabar well. Gerbang ya, mungkin anak-anak kalau beli nggak ke jalan, itu dari dalam sekolahan, karena kan itu ada pagar, belinya dari sana mungkin ya, begitulah. Karena kalau anak-anak harus keluar hari uang atau kata orang tua. Dan jalan ini pun dari tahun ke tahun yang saya alami, makin sini makin macet karena banyak pengguna jalan lewat sini. Mungkin biasanya jalan TKI yang mau ke Cimahi atau ke Padalarang lewat sini semua sekarang. Makanya jalan sini 11-12 sama jalan Pokosayati ya. Tapi jam-jam tertentu kayak pagi-pagi itu jam segini pasti lah nyampe jam 9. Kalau saya pernah alami pulang jam 9 siang ya, pagi-pagi jam 9 pagi-pagi itu masih rame. Kalau agak siang ke sana udah mulai agak longgar, nggak kayak gini. Kemudian sore hari pun sama kayak gini karena hendak pulang. Yang lewat jalur ini pun harap hati-hati karena ini treknya lurus. Pernah lah kejadian ini, mudah-mudahan depannya panjangan, belum di bawah belokan, kemudian jalannya juga turun pada lagi ada acara apa itu, samen kalau istilahnya ini mah samen ya. Yang mana kalau di daerah rekan-rekan apa sih namanya kalau acara akhir semester itu, anak-anak nari-nari, alaminlah saya dulu, baik pas sekolah SD, SMP, baik pas sekolah saya SMA. Belokan yang barusan yang ke kanan itu ke Jalan Harupat, ke Stadion Jalan Harupat, lewat situ. Tempat tetap aja lurus sambil ikut jalan inilah. Ada bapak jalan aja di belakang baru berangkat. Nah ini jembatan Ciseak kalau nggak salah. Bapak LAJ
belok kiri yang lurus itu ke daerah mana lah ya, kurang paham. Kalau belok kiri pokoknya lurus ngambil jalur induk. Ini daerah Bojong Salang. Bojong Salang. Nah, lurus saja. Depannya itu yang barusan ada belokannya ke kanan itu Paraja, kita lurus terus Jagra di depan. Ini udah ada jalur daerah industri ya, di depan itu ada daerah industri yaitu Trikencana. Daerah industri. Banyak di sana itu ada pabrik roti, ada garmen, kebanyakan garmen kalau nggak salah di sana itu garmen, pabrik roti dan gudang pergudangan. Ada pabrik plastik pun ada. Nah ini belokan yang ke kiri itu ke daerah pabrik itu ada. Nah ikutin jalan ini terus daerah Cijagra. Ini jalur macet, apalagi kalau sore hari lebih parah dari ini. Kalau jam segini mah mungkin udah longgar kalau sore hari, karena jujur daerah sini itu suka ada parkir mobil pinggir jalan nih, kayak ini di depan ada satu nih, ini berapa mobil, 3 mobil kalau nggak salah di situ berjejer. Belum di sini nih di depan ini suka keluar masuk mobil truk yang mengangkut tabung gas LPG yang barusan. Kalau sore hari itu ini di sini juga banyak yang parkir mobil. Mungkin ini mah ada space lah dibanding yang tadi, mah ada space. Tadi mah di sana kalau ada mobil aja udah repot alias ribut. Di depan kita belok kiri. Kalau ke kanan kita bisa juga, cuman lewat ke Katapang. Kita ngambil ke kiri saja ke Gang Awuk. Kita ngambil Gang Awuk. Karena posisi rumah saya kalau di tengah-tengah, kalau lewat Gang Awuk sama ke Katapang itu sama tengah-tengah, makanya bisa ke sana bisa ke sini. Cuman kalau ke sini nggak terlalu macet. Memasuki jalan Gang Awuk, barusan itu pertigaan Gang Awuk, pangkalan ojek Gang Awuk. Kita udah memasuki daerah Desa Pangauban. Desa Pangauban ini ya, barusan untuk desa ini berdampingan dengan sekolah SD. Di depan kita tetap lurus. Nah di sini pun jalur macet
pagi-pagi. Nah nih pas sebelah sini ada penyempitan jalan, belum ada yang belok kiri ke Bojong Buah, hanya pasti macet. Di sini pun sama, titik lumayan macet karena ini sekolahan SD Junti 2. Kalau pagi-pagi macet karena ini sekolah Junti 2 itu ada 2 lokasi berseberangan, satu sekolah tapi 2 bangunan, maksudnya 2 bangunan itu 2 lokasi. Kalau nggak salah kelas 1 sampai kelas 4 untuk sebelah kiri atau kanan lah kalau dari kamera tadi. 4, 5, 6 itu di sebelah ini dekat Citarum. Nah di sini perempatan, kita belok kanan. Kalau kanan ini kita ke Pasar Junti, terus yang barusan yang lurus itu ke daerah Sukasari, tembusnya itu bisa ke Bojong Soang ke sana. Kalau yang ke bawah barusan yang turunan itu ke Citarum, ke jalan Meksi Citarum, sama tembusnya juga sama yang jalan lurus tembus di bawah ada. Nah ini jalan di Kamui Hilir udah dicor, cuman baru sebagian. Nah, untuk ya depannya belum. Ini perbatasan antara Kadus 4 sama Kadus 3. Nih, ini yang dicor mungkin Kadus 4 gitu, RW 9, RW 11 sebagian, sama RW 29. Ya kebanyakannya mah RW 29 sama RW 9 lah. RW 29 sama 9. Nah ini belum dicor, agak jelek. Nah di depan kita belok kiri. Ayo, wih yo. Nah alhamdulillah kita udah sampai ke lingkungan RW 29. Sebelah kiri ini RT 2, kalau sebelah kanan RT 3. Ya. Area coupling. Saya ngambilnya ke jalur sini. Ini kapling trik Kencana RT 3 RW 29. Saya bukan di kapling, saya mah di belakang kaplingnya. Ini gang kecil ini. Kalau itu tuh kantor RW-nya, RW 29. Alhamdulillah kita udah sampai di rumah. Ya, alhamdulillah ya Allah, nyampe juga. Oke, sekian dulu bikin video kali ini. Salam sehat, salam kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.